Halo guys, balik lagi bersama aku Ronald ya guys ya. Hari ini aku lagi ada di Museum Kebangkitan Bangsa, yang posisinya nanti aku kasih ya lokasinya yang ada di kolom deskripsi. Nanti kalian tinggal cek aja. Nah, sekarang kita mau cek di dalam ini ada koleksi apa aja guys di dalamnya. Yuk, tanpa berlama-lama langsung kita cek keseruannya bareng-bareng. Yuk, let's go. Aku sekarang udah ada di dalam guys. Nah, ini arahnya ke sebelah sini dulu ya. Jadi dia enaknya di sini museumnya ada tertera angka 1, 2, 3, 4-nya. Jadi arahnya kemana, jadi biar kita nggak kesasar ya. Nah, sekarang kita mulai langsung ke ruangan pertama, yaitu ruang pengajar. Yuk guys, kita langsung kepoin Museum Kebangkitan Nasional ini museum apa. Let's go. Guys, di sini ada patung-patung ya. Jadi ini ilustrasi pengajar Stovia. Kalau Stovia itu apa, nanti kita sama-sama cari tahu lah guys ya, nanti di artikel internet. Kayaknya sih pengajar yang tentang medik ya di zaman dahulu. Yuk kita kepoin ruangan selanjutnya. Sekarang ini ruangan direktur guys. Yuk kita masuk. Ini ruang pelajar-pelajarnya guys. Dan yang terpenting yang bikin aku amazed, di sini ada mesin ketik uluk banget. Masih terjaga kualitasnya guys. Dan di sini juga ada foto-foto kayak pendidikan-pendidikan dan ada gambar jembatan, dan di situ pastinya ada rak buku-buku medis juga ya guys ya di zaman itu. Nah, ini ruang direkturnya di sebelah sini. Sekarang di ruang media ajar guys. Oh, ini ada patung juga untuk peragaan meja bedah ini guys, ternyata. Meja bedah. Ini mikroskop, kerangka, dan ini pastinya rak buku lagi. Ternyata Museum Kebangkitan Nasional ini mungkin lebih banyak berkutat tentang kesehatan ya guys ya. Ini ruang pengobatan guys, kayaknya tempat yang obat-obat di sini. Nah, ini aja ada tulisannya Dukun di Nusantara. Dan ini alat-alatnya ya, mungkin yang alat-alat tradisional, dan yang pasti di sini juga ada peralatan khitan. Kalau kalian nggak tahu khitan itu apa, sunat guys. Ini tanaman obat Nusantara. Oh, ini alat-alat untuk jamu ternyata. Kayaknya ini batu-batuan yang mungkin untuk ngulek gitu ya guys ya. Dan yang pastinya di sini ini timbangan untuk ngukur mungkin dari dosis-dosis obat-obatan yang itu guys. Ini timbangan-timbangan kuno. Dan yang pasti di tengah-tengah sini tempat penyimpanan obatnya masih bagus banget loh. Dan yang ini yang dari Dayak punya tuh unik banget. Yuk kita samperin ruangan selanjutnya. Di sini tempat sekolah-sekolah kedokteran guys. Sekolah dokter Jawa. Ada replika surat juga keputusan Raja Willem II. Dan ini peralatan-peralatan medis. Dan ini ada yang pakai headband, itu yang ada kacanya. Mirip-mirip kayak yang dokter-dokter gigi yang zaman dulu. Nah, ini dandang. Oh, ini yang untuk nge-sterilin alat-alat kedokteran di zaman itu. Dan ini salah satu contoh sertifikat kelulusan nih di zaman itu guys. Alat pemecah kepala. Oh, untuk ngecek kepala manusia ya mungkin. Dan ini dokter di zaman itu Willem Bosch. Dan yang ini juga masih seputar peralatan-peralatan medis.
di masa itu. Dan yang di tengah ini juga elektroradiograf, kayaknya untuk jantung sih ini. Oh ya betul, untuk ngerekam detak jantung, gede banget ya alatnya zaman itu. Tapi di zaman itu mungkin masa-masanya memang kedokteran tuh udah mulai memasukin masa era modern nih guys ya. Yuk kita langsung ke ruangan berikutnya. Di sini juga masih seputar peralatan kedokteran guys. Ini nggak tahu nih, nggak ada keterangan mesin apa. Nah, ini alat bantu pernapasan. Alat bantu pernapasan zaman dulu gede banget ya. Ini nggak tahu aku apa ini, nggak ada keterangannya. Dan yang di sini ada alat peraga kedokteran, tas berisi peralatan praktek dokter, tas dokter maksudnya. Dan ini buku-buku kedokteran. Dan yang di tengah sini ada busi, ada urestoskop, lampu operasi, dan yang sisi sebelah sininya nih macem-macem guys. Ada bor, ada apa, dan yang pasti aku tahu tuh itu suntikan zaman dulu. Yuk kita let's go lagi ke ruang selanjutnya. Di sini ruangan lulusan Stovia. Ternyata Stovia itu kayak sekolah kedokteran di zaman dulu guys. Dan di sini ada beberapa nama para pencetus pendidikan kedokteran yang zaman dulu ya. Nah ini terkenal nih, Latumeten. Ada jalan di Jawa Barat namanya Latumeten dan apartemennya juga. Yuk kita langsung let's go ke ruangan selanjutnya. Ini ruangan kelas guys. Jadi ini perkumpulan Budi Utomo. Patung-patungnya unik ya, mirip kayak orang beneran. Ini tingginya aja mirip nih guys. Suasananya gelap-gelap kayak gini ya. Jadi benar-benar seperti di kelas. Dan yang pasti di sini ada gurunya dan ada papan tulisnya juga guys. Dan yang pasti guys, kalau kalian pengen benar-benar ngelihat semua yang ada di sini, aku saranin kalian langsung datangin aja Museum Kebangkitan Nasional yang ada di Jakarta guys ya. Untuk lokasinya nanti aku taruh di kolom deskripsi dan kolom komentar, kalian tinggal cek aja. Yuk kita let's go. Ini kondisi rumah sakitnya guys. Di sini ranjang-ranjangnya untuk para pasien ya di sini. Wah nggak kebayang ya zaman dulu kalau kondisinya yang zaman belum ada AC, pasti pasiennya kepanasan guys ya. Tapi faktanya mungkin di zaman dulu Nusantara kita tuh belum sepanas seperti sekarang ini. Yuk kita explore lagi. Sekarang kita waktunya balik lagi ke tengah ya guys. Dan kita ke sisi sebelah. Jadi kalau dari masuk kita ke sebelah kiri, kalau tadi kan ke sebelah kanan. Yuk. Ya nggak bisa dikunjungin perpustakaannya guys. Ilustrasi kelas pada masa Stovia zaman itu guys. Ini tempat murid-muridnya, ini tempat pengajarnya, papan tulis.
kita explore lagi. Siapa tahu masih ada lagi di sini, guys. Ini patung-patung kayaknya alumni Budi Utomo, guys. Atau mungkin pendiri-pendiri Budi Utomo. Oh ya bener nih, ini Budi Utomo. Tuh ada logonya juga, guys. Logo lambang Budi Utomo ya, guys. Ini pengurus dan perhimpunan semuanya ada di sini. Ini patung-patung kayak memang bener ini pendirinya semuanya. Yuk kita let's go lagi. Selesai, guys. Jadi inilah isinya semua dari Museum Kebangkitan ya, guys. Semuanya tentang sekolahan dan yang pastinya di sini tempatnya bagus banget, guys. Makanya kalian harus datengin tempat ini ya, guys ya. Oke, dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, kalian tekan tombol like. Dan jangan lupa subscribe channel aku dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku ya, guys ya. Oke, ditunggu video berikutnya. Bye-bye. Wow.